Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Perempuan Hutan Tumbal. Apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar nama Pulau Kalimantan? Mungkin hutannya yang lebat, berbagai macam ikan langka, buah-buahan, dan masyarakatnya yang ramah. Ya, itulah Kalimantan. Namun di balik keindahan Pulau Kalimantan ada berbagai macam misteri. Kali ini aku akan menceritakan kisah seseorang yang sekarang sudah almarhum. Namanya Sahar, lelaki yang merupakan ayah dari 5 orang anak. Kehidupannya sangat miskin. Di Kalimantan Selatan, dia hanya seorang petani yang menggarap sawah milik orang kaya di desanya. Dan pada saat istrinya hamil anak mereka yang ke-6, Sahar memutuskan untuk pergi merantau ke Kalimantan Tengah untuk ikut temannya menambang emas. Perjalanan mencapai tempat temannya menambang emas itu sangat jauh, bahkan bertaruh nyawa melewati sungai dan jurang. Sampai tahun 2019 tidak ada akses jalan ke sana. Bahkan 1 kilogram gula pasir bisa dihargai 40 hingga 50 per kilonya. Percaya nggak percaya sih? Soalnya Mimin juga pernah ke sana. Jalannya susah banget. Pernah dulu bawa 1 kotak mie instan. Terus pas nyampe sana, mereka rebutan beli 1 bungkusnya 15.000. Tapi setelah itu aku nggak pernah berpikir bahwa makanan yang berlebihan lagi, karena harga yang mahal nggak sesuai dengan perjuangan ngebawanya. Hasil kerja 1 harinya sekitar 500.000. Tapi pernah dulu aku hampir mati jatuh ke jurang pas jalannya licin habis hujan. Kapok setelah itu. Lanjut cerita Sahar. Setelah berbulan-bulan Sahar menambang emas di sana, dia sudah menghasilkan uang yang lumayan banyak. Saat dia pulang ke Kalsel, dia bisa membeli rumah, TV. Zaman dulu nggak banyak orang yang bisa beli TV, dan membelikan peralatan sekolah anaknya. Namun, kesuksesan itu tidak berlangsung lama, karena suatu ketika, lubang tambang emas mereka longsor, dan memakan banyak korban. Korban yang meninggal itu adalah yang masih menambang di dalam lubang atau goa buatan mereka. Dan setelah kejadian itu, lubang ditutup secara permanen. Padahal di lubang itulah mereka mendapatkan hasil yang melimpah. Sebagian teman-teman Sahar sudah pulang, dan sebagian masih ada di sana sembari mencari kerjaan baru. Suatu sore, saat mereka sedang duduk-duduk di depan rumah kosong yang mereka tempati di pinggir hutan. Setelah kejadian itu, "Har, kata orang di sebelah sana itu, ada lubang yang di dalamnya ada emas yang belum pernah disentuh manusia. Katanya, siapapun yang mengambil emas itu bakalan mati, dan emas-emas itu yang akan digunakan untuk biaya pemakaman orang yang ngambil emas itu," ujar Dadang. "Memangnya sebanyak apa emasnya?" tanya Sahar mulai penasaran. "Kalau ketemu," kata dukun yang pernah ke sana, "emas itu nggak habis 5 keturunan. Sangat banyak pokoknya," jawab Dadang lagi. "Tapi aku nggak niat ah. Yang enak istri sementara kita mati." Setelah itu, ujar Dadang lagi. "Di mana tempatnya?" tanya Sahar. "Kenapa?" tanya Dadang heran. "Aku ingin ke sana," jawab Sahar. "Hahaha. Kesana pun tidak boleh sembarangan, Har. Harus ditemani dukun, biar aman," ujar Dadang. "Siapa dukunnya yang bisa diajak ke sana?" tanya Sahar. "Kamu yakin mau ke sana? Mau ngapain? Jangan nekat, Har. Nyawa taruhannya," ucap Dadang mengingatkan. "Aku ke sana cuma mau lihat-lihat, tidak bermaksud apa-apa," jawab Sahar. "Kau tinggal bilang saja siapa dukun yang bisa diajak ke sana," ujar Sahar lagi. "Namanya Mang Tomit.
Rumahnya yang paling ujung sana itu, ujar Dadang. Baiklah, aku kesana sekarang, ucap Sahar seraya berdiri. Aku ikut Har, ujar Dadang. Sesampainya di rumah dukun itu, Sahar mengutarakan keinginannya. Saya sangat ingin kesana, Mang. Kira-kira syaratnya apa aja, Mang? Ujar Sahar. Punan merah yang masih perawan, ujar dukun itu. Punan? Ujar Dadang kaget. Ya, tapi kalau memang kau ingin mengambilnya tanpa tumbal punan merah, bisa saja, tapi sebagai gantinya nyawamu, ujar dukun itu. Gila, mau cari punan kemana? Lagian kalau ketemu pun, bisa-bisa kau yang jadi mayat. Mereka itu hidup di hutan, bahkan berpindah-pindah, ujar Dadang sinis. Punan itu suku yang sangat primitif, bahkan mereka masih menganut tradisi leluhur mereka. Jarang yang bisa ketemu sama mereka, terutamanya Punan merah, karena mereka tidak akan mau bertemu dengan masyarakat desa. Bahkan cara berpakaiannya pun hampir sama seperti zaman purba. Nenek Mimin sendiri orang Dayak Punan putih, namanya Nini Undang, sudah liau atau mati, dan mereka itu sangat disukai oleh bangsa gaib. Mimin pribadi nggak pernah ketemu orang Punan merah, tapi dulu pernah waktu nemenin orang-orang kemah. Makanan kita hilang dengan tiba-tiba, padahal monyet dan binatang lainnya nggak bakalan bisa ambil barang-barang kami karena tersimpan dengan aman, kata tetua suku yang mencuri barang-barang kami, anak-anak pemuda-pemudi Punan. Mereka tinggal di hutan belantara Kalimantan, biasanya berpindah-pindah tempat, supaya keberadaan mereka tidak diketahui masyarakat lainnya. Karena larangan atau aturan leluhur mereka melarang suku Punan merah asli berkomunikasi dengan masyarakat luar, bahkan tidak jarang keberadaan mereka hanya dianggap mitos. Beda halnya dengan Dayak Bangau, mereka memiliki kulit putih bermata biru, namun bila terkena sinar matahari, kulit mereka akan memerah, dan penglihatan mata mereka pun akan buram saat terkena sinar matahari langsung. Tidak jarang mereka pun sering disebut Dayak Punan karena memiliki kulit merah, padahal bukan. Kalau Punan asli, seluruh kulit tubuh mereka berwarna merah, walaupun tidak terkena sinar matahari. Di pinggir sungai kami pun katanya ada intan sebesar telur ayam kampung, bisa diambil dengan cara menyembelih Punan merah tepat di atas tanah berintan itu. Tapi cara menemukan mereka pun sangat sulit dan bertaruh nyawa, karena mereka juga dikenal sebagai makhluk tangguh penghuni hutan. Oke, lanjut ke cerita Sahar. Kalau ada kemauan mencari gadis Punan itu, kita pasti akan menemukannya, ujar Sahar semangat. Benar, hanya satu tumbal gadis Punan merah yang masih perawan. Kalian akan menjadi kaya raya, ujar dukun itu. Dadang berpikir keras. Jujur saja, dia pun sangat ingin memiliki harta itu. Namun kalau harus menaruhkan nyawa demi harta, Dadang harus berpikir ribuan kali. Bagaimana, Dang? Tanya Sahar. Aku pikir-pikir dulu lah, jawab Dadang lesu. Apalagi yang kau pikirkan? Ini adalah kesempatan kita untuk mengubah nasib. Kau lihat sendiri kan, hampir seminggu ini kita tidak ada kerjaan, ujar Sahar setengah memaksa. Aku tahu, tapi aku masih ingin hidup, masih ingin menghirup udara, dan tentunya masih ingin bersama anak dan istriku. Kalau diambil sekarang harta itu, maka nyawa kita yang menjadi tumbal. Dan kalau kita berangkat mencari Punan, dan kalau kita berhasil menemui mereka, bisa-bisa nyawa kita yang melayang. Apa kamu tidak berpikir tentang hal itu? Apa kau sudah tidak sayang dengan nyawamu itu? Kalau kita mati, bukan tidak mungkin istri-istri kita menikah dengan laki-laki lain, menghabiskan harta yang kita perjuangkan dengan nyawa, ujar Dadang kesal. Istriku tidak mungkin seperti itu, ujar Sahar. Terserah kau saja, aku besok akan berangkat mencari Punan itu. Walau nyawa taruhannya,
Aku tidak ingin anak-anak itu hidup dalam kemiskinan terus-menerus, ujar Sahar seraya berdiri. Kau akan berangkat sendirian? Tanya Dadang khawatir. Ya, jawab Sahar singkat. Kau memang keras kepala, Har. Apa kau kira kau akan mampu mengalahkan mereka? Ujar Dadang menentang kehendak Sahar. Aku akan melakukan apapun untuk kebahagiaan anak-anakku. Aku tidak ingin mereka hidup susah. Kau tidak tahu betapa bahagianya mereka saat aku mampu membelikan TV dan peralatan sekolah mereka. Aku tidak ingin tawa bahagia mereka hilang karena aku sudah tidak mendapatkan kerjaan lagi, ujar Sahar. Dadang menunduk. Dia membenarkan ucapan sahabatnya itu. Baiklah, aku ikut denganmu besok, ucap Dadang lunak. Baiklah, sekarang kita pulang saja, menyiapkan perbekalan besok, ujar Sahar. Mereka pun berpamitan dengan dukun itu. Keesokan harinya, mereka pun berangkat pagi-pagi sekali, masuk ke dalam hutan yang diyakini penduduk sekitar situ adalah hutan yang sering dilewati Punan. Seminggu kemudian, semuanya masih tidak ada hasil untuk pencarian mereka. Bekal makanan mereka pun sudah habis. Kita pulang sajalah, Har. Percuma, sudah 7 hari kita di sini, tidak sekalipun kita bertemu dengan Punan-Punan itu, ujar Dadang. Aku tidak akan pulang, Dang. Kita harus mendapatkan perempuan Punan itu, jawab Sahar. Dadang terdiam sesaat. Lalu kita mau makan apa di sini? Tanyanya kemudian. Kita makan apa saja yang kita temui, jawab Sahar serius. Dadang menghela nafas panjang. Selama beberapa hari mereka memakan buah-buahan hutan dan hewan-hewan yang mereka temui. Hingga suatu ketika, Sahar melihat sekelebat bayangan berlari ke arah sungai. Tanpa pikir panjang, Sahar mengikuti bayangan itu. Dari balik pohon besar, Sahar dapat melihat sosok bertubuh merah sedang minum di sungai itu. Sahar tersenyum senang. Dia yakin pasti sosok itu adalah Punan. Punan merah, namun sayang Punan itu sepertinya laki-laki. Setelah sosok berkulit merah itu pergi, Sahar bergegas menemui sahabatnya Dadang untuk segera mengikuti jejak kaki Punan itu. Jejak kaki Punan itu sangat jelas dan memudahkan mereka mengikutinya. Kau yakin kalau yang kau lihat itu memang Punan? Tanya Dadang kurang percaya. Ya, aku sangat yakin. Ini adalah keberuntungan kita, Dang. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini, ujar Sahar. Mereka terus mengikuti jejak itu hingga jauh. Dan tepat di bawah rimbunan pohon besar di hutan, Dadang dan Sahar melihat sekelompok makhluk sama seperti manusia, tapi bertubuh merah. Dan di antara sosok-sosok itu, ada beberapa perempuan muda, cantik, namun berbeda dengan kebanyakan perempuan di desa. Tubuhnya berwarna merah. Mereka tertawa-tawa, dan ada beberapa orang tua Punan yang ikut dalam rombongan mereka itu. Mereka banyak, Har. Kita tidak akan bisa menculik salah satu di antara mereka, bisik Dadang. Tambuk, goblok. Kita jelas tidak akan bisa melawan kelompok mereka. Kita tunggu salah satu perempuan itu menjauh dari kelompok mereka, lalu kita culik, ujar Sahar berbisik. Dadang diam seraya mengangguk. Beberapa saat kemudian, rombongan Punan merah itu pergi. Beberapa orang tua yang sudah tidak bisa berjalan lagi terlihat digendong oleh beberapa pemuda. Mereka berjalan sangat cepat. Hingga beberapa jam perjalanan, mereka terhenti di dekat sungai kecil. Aku sudah sangat lelah, Har, bisik Dadang dengan napas berat. Sedikit lagi, Dang, kita akan mendapatkan perempuan itu, ujar Sahar. Mereka menurunkan seorang kakek tua dari gendongan salah seorang pemuda Punan itu. Sepertinya orang tua itu sudah mati. Nampak raut wajah rombongan itu sangat sedih. Lalu beberapa orang pemuda menggali tanah itu di sekitar mereka, mungkin untuk kuburan kakek yang mati itu. Ini kesempatan bagus, Dang. Keluarga mereka ada yang mati.
Pasti mereka akan berpencar mencari sesuatu yang mereka perlukan untuk penguburan itu. Bisik Sahar dengan raut wajah senang. Dadang tersenyum kecut. Beberapa saat kemudian, saat yang lain sedang sibuk menggali tanah untuk kuburan tetua mereka, salah seorang perempuan hutan itu pergi ke hulu sungai sendirian. Sahar menarik tangan Dadang untuk mengikuti perempuan itu. Mereka melihat perempuan itu menangis di pinggir sungai, jauh dari rombongannya. Ini kesempatan bagus, Dang, ucap Sahar mengeluarkan sarung dan tali. Apa kau yakin, Har? Mereka sedang berduka, ujar Dadang menahan tangan Sahar. Itu bukan urusan kita, jawab Sahar. Sahar menyergap perempuan yang sedang menangis itu dari belakang. Kepala perempuan itu ditutup Sahar dengan kain. Perempuan itu meronta. Sahar hampir kewalahan. Ayo Dang, pasung kakinya, ujar Sahar. Dadang memegang kaki perempuan itu. Tangannya gemetar menyentuh perempuan itu. Duh! Dadang terjatuh terkena tendangan perempuan itu. Tambu, goblok! Umpat Sahar seraya meninju wajah perempuan itu hingga lemas tak bergerak. Ayo bantu aku mengangkatnya. Kita harus cepat pergi dari sini sebelum rombongan Punan itu mengetahui kita, ujar Sahar kesal melihat temannya itu. Mereka sudah sampai di titik awal mereka melihat Punan itu. Saat perempuan itu bangun, Sahar segera meninjunya hingga pingsan. Begitulah seterusnya. Hingga beberapa hari perjalanan, sampailah mereka di rumah kosong yang mereka tempati. Dang, cepat kau panggil dukun itu, perintah Sahar pada Dadang. Sebentar Har, aku haus, capek, jawab Dadang. Cepatlah, sebelum perempuan hutan ini mati kelaparan, lebih baik secepatnya kita menumbalkan dia, ujar Sahar kesal. Dadang pun segera bergegas pergi menuju ke rumah dukun itu. Lelahnya sudah tidak dihiraukannya lagi. Sesampainya di rumah dukun itu, Dadang segera menceritakan keberhasilan mereka menemukan manusia suku Punan itu. Dukun itu bergegas mengambil mandaunya dan menutup pintu rumah, lalu berlari ke arah rumah kosong yang ditempati Dadang dan Sahar. Mana perempuan hutan untuk tumbal itu, Har? Tanya dukun itu. Dia ada di dalam. Kau akan mendapatkan bagianmu jika kita berhasil malam ini, ujar Sahar. Dukun itu tersenyum. Ya, kalian yang mencari Punan itu, aku hanya membantu kalian, ujar dukun itu. Dukun itu segera mendekati perempuan Punan berkulit merah itu. Inikah Punan merah itu? Kalian hebat, ujar dukun itu kagum. Sahar tersenyum senang. Ayo kita bawa perempuan ini ke tempat harta karun gaib itu, ujar dukun itu. Sahar bergegas membopong tubuh perempuan itu. Namun di tengah perjalanan, perempuan itu tersadar dari pingsannya. Dengan suara lemah, dia meminta dilepaskan. Namun Sahar tidak mempedulikan itu. Dan sesampainya di tempat yang diceritakan dukun itu, segera menyuruh Sahar meletakkan perempuan itu di atas tanah. Dan dukun itu segera mencabut mandau dari sarungnya, lalu duduk bersila di depan tubuh perempuan itu membaca mantra. Sesaat kemudian, dukun itu mengayunkan mandaunya, dan dengan sekali tebasan, kepala perempuan Punan itu terputus. Darah menyembur membasahi tanah itu. Dadang tidak tega melihat semua itu. Dia menutup wajahnya. Ayo, gali tanah ini, ujar dukun itu. Ayo Dang, kita gali tanah ini, mumpung darahnya belum kering, ujar Sahar. Aku mundur, aku sudah tidak sanggup lagi, jawab Dadang. Kau tak akan dapat bagian, Dang, ancam Sahar. Aku pun sudah tidak menginginkan harta itu, Har, jawab Dadang. Bodoh, sudah sejauh ini kau berjuang, dan sekarang hanya tinggal mengambil hasilnya, kau mundur begitu saja, ujar Sahar. Dadang tidak menghiraukan perkataan Sahar. Dia bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Dan setelah sampai di rumah kosong yang mereka tempati, Dadang segera merapikan pakaian-pakaiannya untuk pulang kembali ke Kalimantan Selatan.
Konon, sepanjang perjalanannya, dia selalu dihantui perempuan berkulit merah yang mereka culik itu. Dan untuk masalah hartanya, Dadang mengatakan bahwa sepulangnya Sahar dari Kalimantan Tengah, dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Namun, setiap orang yang melewati rumah mewah Sahar selalu melihat sosok perempuan berkulit merah menenteng kepalanya dengan rambut yang sangat panjang. Dan setelah beberapa tahun kejadian itu, Sahar menjadi kurang waras dan meninggal dunia dengan tragis. Namun walaupun Sahar sudah meninggal, sosok perempuan menenteng kepala itu masih sering terlihat di rumah mewah keluarga Sahar itu. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.